Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 16 Januari 2023. Dan memang seperti biasanya Dialog Ruang Publik ini sendiri yang akan memberikan informasi juga edukasi terkait bagaimana sebenarnya respon yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satunya juga ini yang muncul ketika kita membahas tahun yang baru tadi 2024 ya, yang sudah hadir dan sudah di hadapan kita ini sendiri menjadi tantangan juga bagaimana laju dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana hal ini menjadi indikator utama untuk melihat perspektif dan juga perkembangan di masa yang akan datang. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, saudara dan juga pemirsa, kita sudah bergabung dengan dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu Bapak Hermanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Akbar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan nanti kita langsung berbincang dan juga bagaimana melihat tantangan yang akan kita hadapi secara bersama-sama di tahun 2024 ini. Dan selanjutnya saya akan menyapa juga ini sudah tidak asing lagi sebenarnya juga di kalangan pemirsa nih sebagai pengamat ekonomi kita pada sore hari ini ada Prof. Dr. Amri Amir SEMS. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi nanti kita langsung bisa bertanya langsung nih, bagaimana sebenarnya dampak yang akan muncul dan tantangan yang mungkin akan menjadi hadapan kita sama-sama ya, Prof ya. Dan ini juga sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, pemirsa. Ini tema kita adalah tantangan ekonomi 2024. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung dan juga berbincang bersama kami langsung saja di line interaktif kita di 0741663885 atau di 0811-743-3133. Dan kita akan langsung ke Pak Hermanto terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui memang tahun 2024 ini baru kita nikmati beberapa hari, terhitung 16 hari seperti itu. Tapi kita ingin sedikit meng-cross-check dan juga flashback atau mengulas lagi yang sudah lewat. Bagaimana sebenarnya laju pertumbuhan dan ekonomi kita sendiri pada tahun 2023 kemarin Pak? Baik, kalau kita bicara 2023, sudah lewat memang ya. Tapi angkanya pertumbuhan ekonomi belum keluar resmi dari BPS. Nanti kita tunggu di tanggal 5 Februari angka resmi BPS. Namun demikian, kami dari Bank Indonesia sudah melakukan assessment karena memang kami melihat ke depan seperti apa. Hitungan kami ya berdasarkan perjalanan kita selama 2023, di mana BPS juga sudah merilis triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Di mana pertumbuhan ekonomi kita selama 3 triwulan tersebut itu in average memang belum mencapai 5% gitu kan ya. Sehingga kami juga perkirakan 2023 ini sepertinya untuk mencapai angka seperti 2022 yang tumbuh 5,13% ya, itu kemungkinannya agak kecil ya. Saya tidak bicara tidak ada kemungkinannya, tapi agak kecil ya karena secara rata sampai dengan triwulan ketiga itu masih belum menyentuh 5,0%. Sehingga kalau kita mau menyamakan dengan angka 2022, memang perlu tumbuh di atas 5. Paling enggak triwulan 4 itu 5,2, 5,3 mungkin bisa di atas 5%. Nah karena itu dari kami perkirakan memang di 2023 ini ekonomi Jambi akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Angka 5,0 mungkin prestasi yang bagus ya jika tercapai. Range kami mungkin 4,85 sampai 5,0 gitu ya. Kira-kira gitu ya di 2023. Di mana itu lebih rendah dibandingkan pencapaian 2022. Nah, beberapa hal memang menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi di 2023 ya. Terutama kalau kita bicara mengenai ekonomi itu kan ada dua faktor. Faktor domestik maupun faktor dari luar atau eksternal. Nah, kita tahu bahwa ekonomi Jambi itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi global atau faktor eksternal ya. Penopang kita terutama adalah ekspor sawit, kemudian juga batu bara gitu kan ya. Ini dua komoditas ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kita tahu 2023 yang lalu dua komoditas ini tidak begitu optimal sebagaimana tahun 2022. Baik. Nah, kemudian kalau bicara mengenai sektor yang lainnya ya. Perdagangan masih cukup bagus, tetapi yang menjadi PR kita besar adalah industri pengolahan. Oleh karena itu, kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi, yang sudah sering kami sampaikan juga, dan juga sejalan dengan program pemerintah pusat, dan saya kira juga pada provinsi adalah bagaimana kita mempercepat
mengakselerasi mengenai hilirisasi, yaitu bagaimana kita mendorong industri pengolahan ini. Karena kita punya banyak sumber daya alam yang sebenarnya bisa kita tingkatkan nilai tambahnya melalui industri gitu kan ya. Dan mungkin itu. Baik, berarti ini menarik ya. Salah satu juga menjadi tantangan dan catatan khusus dari Pak Hermanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi adalah bagaimana sektor hilirisasi ini tadi ya. Bagaimana kita tidak perlu lagi mengolah keluar seperti itu. Kapan perlu kita yang juga punya kita diolah sendiri. Nah, kita akan konfirmasi dulu ke Prof. Abel. Prof, ini seperti apa sebenarnya kalau Prof memandang laju pertumbuhan ekonomi kita ke belakang terlebih dahulu, Prof, untuk kita sama-sama evaluasi sejauh ini, Prof? Ya, kita dari data yang ada ya, kita tahu bahwa sebelumnya kan ekonomi kita ini, khususnya Jambi itu bagus gitu ya. Tapi dengan adanya COVID-19, itu pertumbuhan ekonomi kita kan anjlok sampai minus 0,51%. Tapi kemudian tahun 2021 mulai naik dan 2022 tadi 5,13%. Memang ada kecenderungan meningkat. Tapi melihat tahun 2023 ini dengan adanya El Nino kemarin, kemudian ya banjir dan segala macam ini agak sulit sepertinya untuk kita mencapai lebih dari 5%. Saya kemarin ditanya oleh Jambi Express, kira-kira paling tinggi 5%. Sama lah dengan Pak Hermanto tadi, paling tinggi saya bilang 5%. Itu paling tinggi. Kalau bisa lebih paling 0,1 atau 0,2% gitulah kenaikannya. Itu yang menyebabkan. Terutama penyebab kita ini kan memang seperti Pak Hermanto bilang tadi, kita ini sangat tergantung kepada komoditi-komoditi tradisional kita, yaitu batu bara, kemudian sawit yang bahan bakunya langsung ekspor, tidak ada pengolahan industri hilirnya nggak ada. Jadi kalau kita ingin meningkatkan lebih tinggi memang ada hilirisasi itu. Misalnya batu bara itu tidak langsung batu baranya saja dikirim, tapi dibuat briket atau apa. Kemudian CPO itu kan masih banyak turunan yang bisa dilakukan. Ya, yang paling mudah ya jadi minyak goreng dulu gitu kan, baru dibuat yang lain. Kalau itu bisa dilakukan ya mungkin bisa kita di atas 5% atau 6% gitu untuk ke depan. Tetapi tantangan ke depan memang agak lebih berat, karena kalau data-data global saya lihat beberapa hari ini, kecenderungan itu agak turun katanya ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia turun ya mungkin kita juga akan mengalami penurunan ekonomi ya, karena macam-macam ini faktor eksternal ini ya. Yang jelas ya terjadinya perperangan ya di Laut Merah, jadi lalu lintas kapal yang tidak bisa lancar, kemudian ekspor barang-barang juga sudah mulai menurun. Ini juga menjadi tantangan bagi kita ke depan. Apalagi ini tahun ini kan tahun 2024 ini merupakan tahun yang penuh dengan gejala politik yang ini bisa, kalau kita tidak hati-hati kita bisa susah kita ya. Pertumbuhan ekonomi sebentar yang kalau selama pemilu ini memang banyak pengeluaran tapi kan tidak punya multiplier efek dia. Baik. Hanya untuk sebentar gitu. Baik, Prof. Ya. Baik, berarti ini menarik ya, Prof, ya, ketika kita melihat gambaran perekonomian yang skalanya internasional seperti itu tadi juga sudah dibahas sedikit sama Pak Hermanto. Mau tidak mau memang Indonesia salah satu juga sebagai sektor pasar internasional juga terkadang terdampak seperti itu. Nah, sebenarnya sejauh ini bagaimana kalau Pak Hermanto kita melihat bahwa pansa global kemudian dan lain-lain terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi kita nanti ke depannya? Iya. Kita mungkin kalau bicara mengenai ekonomi global agak istilahnya belum menentu, Pak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ekonomi global itu mungkin di zaman kita COVID sebelumnya juga kita ada istilahnya trade war antara US China, sampai sekarang juga masih belum jelas ini kan gitu kan ya. Tapi makin sini nggak trade war lagi. Orang menyebut kalau itu kan proxy war kan gitu kan. Sekarang nggak lagi proxy war atau trade war aja, tapi memang benar-benar perang gitu kan ya. Lah itu. Jadi perangannya semakin keras gitu kan ya, benar-benar perang gitu kan.
kita bisa melihat misalnya Rusia, Ukraina yang juga sudah beberapa tahun, nggak jelas juga kapan selesainya. Kemudian tambah lagi dengan apa namanya itu di Gaza itu kan, Israel Gaza. Sekarang panas lagi tuh Iran Irak. Yang terbaru mungkin ada juga katanya US dengan UK versus Yaman katanya gitu kan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan secara global perang itu benar-benar perang. Nggak seperti sebelumnya yang kita mengatakan soft war ya, apakah itu trade war atau bahkan orang bilang waktu itu COVID itu bagian juga dari proxy war juga lewat sisi kesehatan gitu kan ya. Artinya apa? Bahwa dunia global memang saat ini masih mencari keseimbangan baru, belum ketemu. Kita waktu itu tadi Prof menyampaikan COVID, kita waktu itu bisa mengatakan mungkin pasca COVID akan tercapai keseimbangan baru. Ternyata pasca COVID kita menemukan dunia baru yang belum seimbang juga, semakin menentunya semakin tidak menentu gitu kan ya. Nah dari situ kita bisa melihat dampaknya bisa melalui jalur macam-macam. Yang pertama bisa melalui jalur komoditas, karena sekarang Prof juga menyampaikan Indonesia apalagi adalah yang open ekonomi, sangat tergantung. Indonesia secara umum dan Jambi juga demikian. Open ekonomi berarti sangat tergantung. Harga komoditas di luar itu sangat menentukan harga beras di sini karena kita mengekspor. Yang kedua, pengaruh juga kepada jalur nilai tukar. Jadi kami di Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pasti melihat secara tiap detik, tiap menit itu ya, bagaimana pergerakan nilai tukar. Karena yang tadi kami sampaikan, baik software maupun yang benar-benar perang itu sangat berpengaruh ke situ. Nilai tukar kita itu sempat di beberapa bulan lalu, ya di 2023, itu di awal-awal tahun sangat kuat. 14.800-an. Tengah tahun sempat ada yang khawatir karena sudah 15.800. Ada teman saya di DPR RI, wah ini bisa 16.000 Pak, gimana gitu kan ya. Tapi kita jaga dari Bank Indonesia, waktu itu alhamdulillah tidak sampai ke 16.000, 16.800 sudah ini. Karena psikologisnya gitu kan ya. Sekarang sekitar 15.400. Artinya apa? Tantangan nilai tukar itu memang tahun ini 2024 kami melihat dari Bank Indonesia sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI juga, kami tetap mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar ini. Tapi di sisi lain kami juga optimis bahwa dengan adanya tantangan yang ada di global itu ada peluang juga sebenarnya. Tidak ada peluang, sekecil apapun itu kan juga ya. Jadi optimisme kami juga ada sebenarnya dan juga berdampak kepada Jambi sebenarnya. Nah, tergantung kita bagaimana di Jambi ini bisa mencapai peluang itu. Peluang itu apa antara lain? Ya kita mungkin kembali ke ekonomi lokal kita ya, sawit misalnya, batu bara misalnya, itu memang kalau kita masih seperti saat ini, ya mungkin seperti Prof tadi katakan, kita ekonominya tumbuh tapi mungkin tidak bisa sustain gitu kan, karena tergantung sekali dari apa namanya yang mengolah di sana, di luar negeri di sana kan. Tapi kalau kita bisa mengolah sendiri di sini, tapi ini tentu adalah takes time. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama karena bicara mengenai hilirisasi, mengenai industri itu butuh waktu. Namun kalau nggak kita mulai segera ya kapan lagi gitu kan ya Pak Prof ya. Nah, kenapa saya bilang butuh waktu? Karena butuh namanya investasi yang juga tidak kecil. Ya, tapi harusnya bisa kita mulai dengan investasi yang tidak harus besar-besar juga. Nah, jadi pelan-pelan lah. Artinya kita seyogianya punya semacam roadmap ya, bagaimana kita mengembangkan hilirisasi di sini. Yang kedua, kita juga punya komoditas yang sebenarnya di zaman dulu itu sangat bagus, karet. Tetapi kita melihat memang sudah beberapa tahun terakhir kurang bagus dan ke depan juga kurang bagus juga. Nah ini juga seyogianya perlu kita ambil satu langkah ya. Apakah tetap terus atau tidak? Melihat peluang yang ada mungkin untuk terus agak berat sebenarnya Prof ya. Nah ini harus kita ambil langkah kebijakan bagaimana dengan komoditas karet ini, karena di satu sisi dunia otomotif, dunia yang lain yang butuh karet itu masih memerlukan, tetapi sekarang ini karetnya banyak yang sintetis yang dibutuhkan karena lebih murah, lebih tahan lama. Ini maksud saya ini mungkin juga perlu melihat ya bagaimana kita mentreatment komoditas yang juga menjadi andalan kita di masa lalu, bagaimana untuk kita kembangkan. Apakah kita kembangkan atau kita ganti dengan yang lainnya yang lebih prospektif. Tentu juga disesuaikan dengan kontur tanah kita, unsur darat kita, dan juga kemampuan petani kita gitu kan ya. Nah mungkin itu secara
eksternal ya, yang dampaknya ke kita. Nah, domestik, jadi sudah menyinggung mengenai 2024, saya kira dari isi domestik kita lebih memang mengandalkan konsumsi 2024 ini. Tadi investasi kan agak berat ya, karena investor wait and see, ya. Paling nggak sampai Oktober ya wait and see investasi. Kemudian ekspor juga masih tergantung juga dari luar, sama aja kan. Jadi kalau bicara mengenai domestik, hemat kami mungkin lebih 2024 lebih kepada konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat atau rumah tangga. Konsumsi pemerintah kita tahu ada beberapa yang akselerasi proyek infrastrukturnya di tahun 2024 ini, termasuk di Jambi ada jalan tol Trans Sumatera itu kan didorong, dan juga beberapa proyek yang lain di sini ada PSN. Yang kedua, konsumsi pemerintah terkait dengan belanja, terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi kita ya, pilkada, pilpres, pemilu gitu kan ya, pilek gitu kan. Jadi ada dampaknya itu kepada konsumsi belanja pemerintah. Dan juga pasti ketika belanja pemerintah meningkat juga ada dampaknya kepada konsumsi masyarakat. Lewat jalur mana-mana itu masuk gitu kan ya. Baik, Pak. Itu ada seperti itu. Baik, Pak Hermanto. Kita ke Prof. Amir dulu. Ini tadi sudah dibahas salah satu yang juga cukup menarik ketika kita membahas satu konsep hilirisasi tadi, road mapping yang sebenarnya bisa kita jadikan pedoman juga atau pertama. Kemudian yang kedua ada realisasi pendapatan dan juga belanja daerah. Tapi kita tahan dulu ya, Prof ya. Kita akan jeda, usai jeda kita masih akan kembali dengan diskusi bagaimana sebenarnya tantangan ekonomi di 2024 tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih terkait dengan tantangan ekonomi 2024. Tadi sudah sekilas kita membahas bagaimana sebenarnya langkah ekonomi yang sudah kita lalui, tetapi bagaimana tantangan yang mungkin akan kita hadapi secara bersama. Dan melanjutkan tadi segmen sebelumnya, ini menarik ya, ketika kita membahas tentang road mapping terkait hilirisasi. Mungkin dalam waktu dekat dari Prof. Amir dulu sendiri, ada tidak yang mungkin bisa menjadi subjek hilirisasi yang bisa meningkatkan salah satu ekonomi kita, terkait juga bagaimana serapan dan juga realisasi anggaran kita ke tahun 2023 kemarin, Prof. Oke. Memang untuk hilirisasi produk-produk yang ada di Jambi ini memang berat ya, karena produk-produknya itu produk yang susah untuk dipercepat hilirisasi, maka memerlukan investasi yang besar dan waktu yang lama. Tapi ada yang mungkin agak bisa cepat, tapi skalanya kecil. Misalnya tadi CPU itu kan bisa dibuat pabrik minyak goreng yang kecil-kecil skala rumah tangga. Itu mungkin kalau misalnya bisa didukung oleh pemerintah daerah atau didorong, itu bisa ya untuk itu. Kemudian ya yang lain, misalnya kita kembangkan produk-produk lain yang bisa jangan tergantung kepada CPU, batu bara. Pinang juga sekarang kan perlu kita tingkatkan. Kemudian kopi itu kan nilai tambahnya kalau kita buat di dalam negeri lebih besar. Kopi, teh yang ada di Jambi itu yang cepat kita hilirisasinya. Kemudian yang paling penting lagi untuk tantangan ke depan tuh, supaya ekonomi kita ini jangan lambat seperti yang sudah-sudah, ya kita harapkan pemerintah itu, pengeluaran pemerintah itu baik untuk infrastruktur dan semuanya jangan di akhir-akhir tahun pengeluarannya dikeluarkan. Harusnya di awal-awal tahun, setidak-tidaknya triwulan pertama bulan April itu sudah mulai, sehingga ekonomi itu berputarnya lebih cepat ya, sehingga berputarnya multipliernya juga akan lebih meningkat gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, pengeluaran pemerintah itu mulai meroket itu akhir-akhir tahun. Nah ini kan tidak sempat untuk meningkatkan multiplier ekonomi itu. Tapi oleh karena itulah kita harapkan untuk ke depan ini pemerintah daerah harus segera itu. Ya bulan Juni itu setidaknya itu sudah minimal itu 40% gitu, minimal. Ya 40% sudah keluar. Jangan sampai bulan Agustus baru 20%, 18%. Itu yang Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan tentang ke depan,
inflasi. Nah, ini tugas Bank Indonesia ini, menjaga inflasi. Inflasi ini kita lihatlah, apalagi Jambi ini. Tempo hari kalau nggak salah tahun kemarin, Jambi ini tertinggi se-Indonesia kalau tidak salah inflasinya. Nah, ini yang perlu kita jaga betul. Inflasi ini jangan sampai tinggi. Kalau inflasinya tinggi, apalagi sampai 2 digit, wah itu besar sekali risikonya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Apalagi masyarakat kita ini pada umumnya petani yang paling banyak kan, yang sangat tergantung pada permintaan di luar negeri. Kalau kenaikan harga-harga terlalu tinggi, ya itu akan berisiko kepada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu kita berharap ya inflasi ini dijaga betul. Nah, untuk inflasi ini kan yang paling besar kontribusinya itu di Jambi ini adalah di makanan gitu. Ya, kalau nggak salah di makanan dan rokok, kalau nggak salah Pak ya, makanan dan rokok. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber sayur mayur segala macam di Jambi ini kan bukan dari Jambinya yang paling banyak, dari luar. Ikan, telur, dari sayuran, daging itu lebih banyak dari luar. Nah, kalau jalan seperti yang sudah macet sampai berjam-jam, sampai antara Tembesi dengan Bulian itu sampai Jambi aja sampai 5 jam, itu akan berpengaruh terhadap inflasi. Ya. So, terlambat barang-barang itu sampai ke pasar, harga mulai, stok di pasar itu kan terbatas dia. Nah, kalau itu terlambat, harga mulai naik. Nah, itu yang menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, kita bersyukur ada kebijakan dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur untuk membuat jalan alternatif untuk itu. Nah, kalau itu jadi jalan umum ini tidak terganggu dengan batu bara. Selama ini kita jangankan dari kita aja mau ke Mendalo itu kadang-kadang waduh macetnya berjam-jam gara-gara batu bara ini. Oleh karena itu kelancaran jalan ini akan mempengaruhi juga inflasi. Oleh karena itu memang ke depan jalan Jambi ke Palembang, Jambi ke Marobungo, Jambi ke Sorolangun, Kerinci itu harus lancar supaya harga-harga barang-barang itu tidak terlalu besar fluktuasinya. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian kita bersamalah ke depan ini. Selain ya kita harapkan ya masyarakat juga harus berhemat lah, kalau sekarang ini harus berhemat dan menabung gitu. Baik Prof, Ya. ini menarik nih ketika kita membahas tentang inflasi ya, karena inflasi ini juga menjadi catatan khusus selama perjalanan tahun 2023. Kita langsung konfirmasi nih sama Pak Hermanto sendiri, bagaimana sebenarnya inflasi yang sudah kita lewati dan tantangan yang mungkin muncul nih terkait dengan inflasi di masa yang akan datang. Karena 2024 ini sendiri, seperti yang kita ketahui, awal tahun sudah begitu banyak bencana, hidrometeorologi, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi inflasi ini sendiri. Mungkin bagaimana tanggapan dari Bank Indonesia sendiri? Ya, baik. Terkait inflasi, memang di 2024 tantangannya lebih berat. Pertama, targetnya pemerintah pusat itu menargetkan Prof 2024 itu 2,5%, plus minus 1. Lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang ditargetkan 3%, plus minus 1. Jadi dengan target yang lebih rendah, tantangannya tidak lebih mudah, gitu kan ya. Nah, yang kedua, terkait inflasi yang 2023, alhamdulillah kita lebih rendah lah dibandingkan 2022 dan juga dalam rentang target. Jadi sesuai yang dirilis BPS, inflasi Provinsi Jambi itu 3,22% di tahun 2023. 2022 6,35 ya. Dan memang di 2022 itu sempat Prof sampaikan sempat tertinggi nasional. Di bulan Juli 2022 kita 8,55. Di bulan Agustus juga tertinggi. Jadi kita 2 kali tertinggi. Di 2023 itu kebalikan Prof. Sempat 2 kali kita terendah kita. 1,9% dan 1,77%. Jadi sempat rendah secara nasional 2 bulan berturut-turut. Kebalikan di tahun 2022. Namun memang kemudian di menjelang akhir tahun, terutama November, kita agak tinggi itu. Inflasi 1 bulan bisa 0,79% di bulan November, Prof. Sehingga sempat menjadi nomor 3 tertinggi secara nasional di bulan November kemarin. Nah, di Desember, alhamdulillah kita dengan bersama TPID segala macam, di mana di provinsi itu melakukan OP rutin setiap
minggu minimal, dan juga di kota demikian, itu di Desember terkendali kita, sehingga mencapai inflasinya 0,3% masalah kira-kira ya, mantumannya ya. YIO-nya 3,22%. Nah ini menjadi masih di atas nasional, karena nasional itu 2,61%, kita 3,22%. Dan ini menjadi yang tertinggi nomor 5 nasional. Tapi alhamdulillah masih trennya menurun, Prof. Dari 635, 322, tapi masih lebih tinggi di atas nasional. Nasional itu 261, kita 322. Tahun lalu nasional 5,1, kita 6,35, masih di atas nasional. Nah, memang penyebabnya dari Prof sampaikan, kebanyakan dari komoditas penyebab inflasi kita adalah kita mengimpor dari daerah lain bahan makanan, terutama beras, kedua cabai, terutama cabai merah, yang ketiga bawang merah, berikutnya ada cabai rawit, ada berikutnya bawang putih, gitu kan ya. Ada juga yang terkait dengan daging ayam. Nah ini yang konsisten tinggi nih, gitu kan ya. Dan ini juga konsisten dengan tadi disebutkan Prof, beberapa komoditas ini adalah diimpor dari daerah lain. Bahkan beras pun gitu kita impor, karena beras kita yang kata konsumsi agak spesifik, Prof, ya agak perah gitu kan ya. Kita mau mengimpor dari Jawa juga bahan konsumsi mungkin tidak sebanyak yang agak perah itu kan ya. Kita ingin mengimpor dari Sumatera Barat gitu kan ya, karena kita banyak suka gitu. Yang cabai merah, bawang merah juga impor dari Jawa, dari Sumatera Utara, dari sebagian bahkan dari Aceh, karena kita cabai merahnya tinggi sekali kebutuhannya. Tapi produksinya masih belum bisa memenuhi. Nah ini PR kita bersama, sehingga memang 2024 beberapa hal akan kami lakukan. Pertama, meningkatkan produksi, tapi jangka pendek ini. Kita coba merbanyak bagaimana produksi-produksi itu bisa lebih meningkatkan produktivitas. Pertama yang Pak Hermanto, kita tahan dulu. Oh gitu, sepertinya baik. ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit kurang bisa mendengar suara. Ini dari siapa di mana? Halo? Dari Yudi Asbat Akbar. Oh baik, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Dari Yudi di Telanai. Baik Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Hermanto selaku perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang saya hormati. Yang kedua ada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amri Amir ya, yang sudah tidak asing lagi, pengamat ekonomi Jambi yang saya hormati. Silakan Pak Yudi. Judulnya adalah tantangan ekonomi Jambi di 2024 ini. Memang kalau kita mundur ke belakang melihat pertumbuhannya ya tentu kita sedapat ya, agak sulit untuk mencapai 5 lebih itu. Ya kalau 5 juga di 2024 ini cukup bagus ya. Tapi untuk lebih dari itu saya sulit. Ekonomi Jambi ya kalau kita perhatikan, termasuk pengamat siapapun, yang paling diandalkan itu adalah perkebunan. Itu yang diandalkan, seperti sawit dan lain sebagainya. Yang kedua, yang juga termasuk primadona yang diandalkan adalah batu bara, fosil, minyak bumi. Nah yang kedua-dua ini barang habis ini. Nggak bisa diandalkan. Kalau cuma ini terus diandalkan, dia habis nih. Kalau perkebunan masih bisa, walaupun mungkin ada krisis global, masih bisa ada pendapatan. Tapi kalau mengandalkan batu bara dipaksakan, fosil paksakan, pasti habis dia. Jadi berbahaya ini ke depannya. Nah, ada lagi fungsi yang paling strategis, yaitu Pinang. Nah, Pinang ini kan kita bangga-banggakan diekspor 2.000 ton. Ini kan bahan bakunya ya Mbok. Dipikirkanlah industrinya itu.
Jadi kita sudah tidak lagi mengirim bahan bakunya. Jadi ada industri kecil dulu lah bahan baku, hingga dia nilai rupiahnya kan meningkat, dikirim berupa misalnya bahan baku kosmetik dan sebagainya, banyak turunan Pinang itu. Juga termasuk sawit. Sawit ini kan kalau kita baca di Malaysia itu barulah mereka itu mengembangkan sawit itu. Sudah 7 turunan, bayangkanlah. Jadi itu pertumbuhan ekonomi yang betul-betul kuat, berakar dia, tidak akan bakal mati. Nah, kita baru mengembangkan biodiesel B35, apa kabarnya sampai sekarang tidak pernah ada kabarnya. Jadi mungkin seumur hidup kita ini cuma hanya bahan baku CPO aja yang kita kirim. Yang ketiga, termasuk karet. Karet ini kan pemerintah di tahun 2022 Provinsi Jambi ini, PUPR ini ya cuman berjanji-janji, sudah diteliti itu di Palembang. Bahan baku karet ini dicampur dengan aspal, sehingga karet aspal. Untuk ya pembangunan yang tidak berhenti-berhenti bangun jalan. Dia sama kualitasnya dengan rigid beton. Baik, Pak Yudi. Sudah diuji, ternyata berhasil. Kelompok tani sudah bergembira. Baik. Tapi hasilnya tidak dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang. Jadi bagaimana tambah terpuruk petani karet itu? Baik, Pak Yudi, kita sudah mendekap poin Jadi itu dari... yang menjadi persoalan. Baik, Pak Yudi. Jadi tidak ada yang berhasil yang ekonomi makro ini untuk dibuat hilirisasi itu. Baik. Apalagi yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita sudah mendekap poinnya bahwa memang terkait dengan sektor-sektor yang ada, yang tadi sudah sama-sama kita bahas juga beberapa yang menjadi poin perhatian yang mungkin dalam waktu dekat menurut Prof. Amri tadi bisa sebenarnya menjadi hilirisasi dalam waktu dekat seperti itu. Terima kasih Pak Yudi di Telanai sendiri. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari respon yang disampaikan Pak Yudi tadi, Pak Hermanto? Ya, saya kira sepakat ya Prof ya, bahwa kita memang perlu mendorong sektor ekonomi yang memiliki komoditas yang lebih sustain gitu kan ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi tadi juga ya. Nah, kalau bicara mengenai backbone tadi itu, beliau menyampaikan mengenai perkebunan, tepat sekali. Nah, beberapa minggu yang lalu BPS kan merilis itu mengenai sensus pertanian 2023. Saya sampaikan kepada Pak Kepala BPS, sahabat saya itu, bahwa saya baca datanya, sensus pertanian di Jambi itu confirm memang 10 tahun terakhir, karena dia melakukan sensus pertanian kan 10 tahun ya, 2013, 2023. Kalau kita bicara mengenai hasil sensusnya, antara lain adalah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP. 10 tahun itu Prof, dibagi menjadi 7 kategori atau 7 sektor, itu satu-satunya yang bertambah jumlah rumah tangganya adalah di perkebunan. Jadi perkebunan itu bertambah hampir 100.000 rumah tangga. 99.281 pertambahannya. Jadi hampir 100.000 rumah tangga selama 10 tahun di perkebunan. Dan itu bisa kita lihat di sektor apa itu? Ada sawit. Nah, yang besar ya, nggak semuanya tapi sebagian besar. Nah, yang lainnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, jasa pertanian semuanya turun semua, Prof. Gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat seperti ini, di mana kalau juga kaitannya dengan secara makro tadi, sektor pertanian dalam artian luas, di mana tidak ada pertanian, ada perkebunan, ada kehutanan, ada perikanan gitu kan. Yaitu kita ternyata rumah tangga kita di Jambi itu banyak yang berpindah ke perkebunan. Karena yang tanaman pangan turun, pasti pindah perkebunan, hortikultura turun, perkebunan, peternakan turun, perkebunan. Gitu kan ya. Nah, sementara tadi kita diskusi juga bahwa kebutuhan kita manusia di Jambi ini, dengan yang itu terefleksikan antara lain kalau di harga itu inflasi, itu banyak didorong disebabkan oleh komoditas pertanian. Antara lain tanaman pangan itu padi, cabai, bawang merah itu hortikultura, kan itu kan ya, hortikultura. Kemudian tadi saya sebut daging ayam, peternakan itu kan, kan gitu kan ya. Ikan, nah ikan juga iya, ikan nila, ikan patin itu penyebab itu. Karena kita orang Jambi itu suka makan ikan patin, ikan nila. Nah itu juga penyebab inflasi juga. Ini kelihatan ini, rumah tangganya justru menurun. Karena kita rumah tangga usaha pertanian di subsektor itu berkurang, kita bisa memprediksi Prof ya,
berarti kan produksinya juga akan berkurang. Iya. Kan itu Prof ya? Iya. Nah, itu Harganya juga akan meningkat. harganya akan nanti. meningkat gitu. Itu sebenarnya saya membaca hasil sensus pertanian oleh BPS, saya hadir waktu itu memang bulan lalu ya, Desember, itu saya sampaikan langsung ke Pak Kepala BPS, wah ini bahaya ini sebenarnya gitu ya Pak. Tapi itu sudah ditangkap sebenarnya oleh para pengambil kebijakan yang hadir waktu itu. Nah, ini poin yang saya menanggapi dari Pak Yudi mengenai perkebunan, dan jadi memang saya sepakat untuk bagaimana kita mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Gitu mungkin. Ya. Baik, Pak Hermanto. Ini menarik ya, Prof ya. Nanti setelah jeda nih saya akan menanyakan terkait dengan poin penting nih tadi. Salah satunya ini kan ada migrasi ya, yang sebelumnya di sektor yang berhubungan dengan perikanan, pertanian, hortikultural, pangan dan lain-lain, larinya ke perkebunan sekarang. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana harusnya kita menanggapi ya, Prof ya. Tapi kita akan tahan dulu ya, Prof ya. Usai jeda, saudara dan juga pemirsa, kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih terkait dengan tantangan ekonomi 2024 ke depan khususnya di Provinsi Jambi. Dan tadi sama-sama sudah kita dengarkan pembahasan terkait dengan memang ada sektor tertentu yang terkait juga penyumbang inflasi terbesar, dan data rilisan pertanian tadi sudah disampaikan oleh Pak Hermanto bahwa ini menarik, ada migrasi, perpindahan yang terjadi ketika orang-orang akhirnya tertarik untuk udah saya berkebun saja, meninggalkan harusnya pertanian dan lain-lain. Nah, seperti apa Prof? Mungkin ada rekomendasi Prof? Karena kalau dibiarkan terus-menerus ini juga berdampak lebih panjang nanti ya Prof. Ya. Silakan Prof. Oke, memang kalau kita lihat data terakhir ya, kontribusi sektor pertanian terutama perkebunan itu ya, perkebunan terutama itu tahun 2023 ini kontribusinya itu paling tinggi 30,25%. Yang kedua itu adalah pertambangan, yang ketiga perdagangan, yang lain itu kecil. Nah, tadi data menunjukkan hasil sensus pertanian Pak ya, bahwa banyak rumah tangga rumah tangga di Jambi ini bermigrasi dia dari UKM kecil, perkebunan kecil, peternakan, perikanan ke perkebunan besar ya. Kenapa? Ini mungkin karena begini. Kan kalau mereka nanam yang sekarang lagi tinggi, lagi mudah anunya, pasarnya juga lagi lebih luas, itu sawit kan. Nah, kalau dia nanam sawit, maka sekali nanam dia akan panen terus gitu kan. Walaupun periode panennya kan lama gitu, tapi dia akan panennya tiap minggu, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sehingga dia tidak perlu kerja sekali, tapi panennya terus-terus itu. Tetapi harus diingat bahwa tanaman perkebunan itu juga masa produksinya kan ada. Nah, sekarang kalau kita lihat, perhatikan, tanaman-tanaman sawit itu sudah berumur 20-30 tahun yang lalu itu. Nah, kalau ini tidak diremajakan, nanti mungkin pada 5 atau 6 tahun yang akan datang, produksi itu akan turun. Nah, produksinya akan turun. Kalau itu turun, ya ini rumah tangga pertanian perkebunan ini juga akan mengalami penurunan pendapatan. Kita lihat bahwa saya sering memperhatikan kalau harga sawit bagus, itu mal-mal itu ramai itu. Mobil, motor, wah itu bukan main, laris betul. Naik pelaku ekonomi. Ya ini kan permintaannya tinggi. Tapi kalau harganya turun, wah udah ditarik. Nah, ini yang menyebabkan mereka itu tidak stabil ekonominya. Nah, dengan memigrasi ini sebab bisa menimbulkan nanti seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya ke depan ini yang harus banyak dikembangkan bukan perkebunan lagi gitu, tetapi tanaman-tanaman pangan seperti perkebunan cabai tadi kan, bawang, yang sayuran, peternakan, ayam, perikanan darat, danau segala macam, itu yang harus dikembangkan lebih banyak. Sebab kita ini semuanya dari luar. Nah, kalau ini dikembangkan terus, memang betul bahwa ini harus diolah terus dia. Karena setiap 3 bulan harus mulai lagi, tiap bulan harus dimulai. Kalau tanaman sawit, kan enggak. Sekali tanam, udah 30 tahun yang akan datang baru diolah lagi kalau mau diolah. Tapi itu
Kalau tidak diremajakan ke depan, ya sawit ini produksinya akan turun. Sudah itu ada satu lagi yang menurut hasil riset banyak itu bahwa tanaman sawit ini bisa menyebabkan kekeringan sebenarnya. Karena dia daya serap airnya tinggi betul. Menurut teman-teman yang ahli di bidang itu, per harinya itu dia bisa mengisap air itu sekitar 12 liter per hari. Nah ini yang menyebabkan udara tuh panas gitu. Makanya Malaysia menurut informasi itu nggak mau lagi memperluas tanaman sawit gitu. Jadi dia akan lebih baik nanam ke tempat lain. Jadi ke depan memang kita berharap rumah tangga yang tadinya nanam tanaman-tanaman pangan ya tetaplah nanam tanaman pangan. Cuman ya harus lebih baik gitu. Jangan seperti tradisional gitu kan. Kita ini tradisional yang banyak. Kalau dia menggunakan cara bertani yang profesional, itu sepanjang tahun dia bisa menghasilkan. Saya melihat waktu masih saya SMP, itu petani-petani Cina ini ya, dia punya hanya 1 hektar, itu setiap tahun dia nggak pernah berhenti. Pertama dia tanamnya timun. Timunnya berbuah, mulai ditanamnya ubi jalar. Nanti ubi jalar cabut, tanam lagi yang lain. Ada perhitungan ada perhitungan. Di sebelah sini ada lagi sawi, di sebelah sana ada lagi jadi sehingga mana harganya yang bagus ada tetap terjamin dia terus begitu. Kalau kita kan enggak. Kalau petani padi dia padi aja, enggak yang lain gitu. Kalau ayam aja, yang lain enggak ada itu. Nah maunya dia ya gimana ya, pertanian modern gitulah. Baik, Prof. Kalau nggak modern, ya tradisional gitu, ya itu akibatnya. Gitu. Baik, Prof. Jadi ini memang menjadi sektor pemerhatian juga, Iya. bagaimana sektor-sektor ini dapat dikembangkan. Nah, Iya. kita kembali ke Pak Hermanto sendiri. Sebenarnya sejauh ini bagaimana program dari Bank Indonesia Provinsi Jambi sendiri untuk mengakses bagian, terkhusus juga tadi UMKM dan juga tadi ada tantangan baru juga, bahwa banyak migrasi yang terjadi dan lain-lain. Untuk sustainable ke depannya seperti apa, Pak? Baik. Sebelum menjawab itu mungkin menambahin yang disampaikan Prof tadi ya mengenai pertanian, bahwa kalau kita lihat ya Prof ya, di negara tengah kita, kalau bicara mania di beras lah, kayaknya lebih terkenal beras Thailand Prof ya dibandingkan beras Indonesia itu ya. Padahal sebenarnya lahan kita jauh lebih luas. Kualitas tanah kita di Indonesia itu, saya dapat info dari ahli pertanahan itu, lebih bagus dibandingkan Thailand. Jadi lahan di pertanian Thailand itu kurang bagus dibandingkan kita gitu. Tapi pertanyaan mengapa kita kalah Prof ya dibandingkan Thailand. Itu saya nggak tahu jawabannya, tapi kalau nggak ya potensinya itu lebih bagus. Nah, yang menjawab pertanyaan tadi dari Mas Akbar, program kami untuk mengembangkan UMKM dan komoditasnya paling tidak kita kategorikan 3. Ada berapa UMKM yang kita bina jadi mitra kita itu untuk dalam rangka pengendalian inflasi, yang pertama. Yang kedua, perbaikan ekspor. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan ekonomi lokal. Jadi ada beberapa kriteria itu, 3 itu yang kemudian kita lakukan pembinaan. Beberapa komoditas misalnya yang inflasi, kita ada terolah terkait dengan tanaman pangan. Ada mengenai hortikultura dan juga peternakan. Di Bungo kami punya namanya klaster peternakan sapi. Ada juga klaster bawang merah ya di Bungo itu. Yang tahun lalu Prof yang sapi itu menjadi yang terbaik di BI ya, internal BI. Kemarin dikompetisikan terbaik kemarin, alhamdulillah itu ya. Kemudian di dalam perbaikan ekspor tadi mengenai kopi, kami punya binaan di Kerinci yang juga sudah sering kita fasilitasi untuk pameran di nasional Jakarta maupun di luar negeri. Kemudian yang terkait dengan local economic development, ada ikan nila, ikan patin yang itu ada di pesantren. Ada juga nanas yang ditangkit, yang dikelola oleh para ibu-ibu dalam KWT gitu ya. Jadi itu beberapa kriteria yang kita lakukan Pak Akbar terkait UMKM dan juga kita kaitkan dengan juga dari pesantren tersebut karena Prof Amri ini Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Saya lapor ke beliau kalau dari BI udah ada program rutin kami gitu kan ya. Jadi menyumbang juga bagaimana program KDIKS yang beliau pimpin. Di antaranya mengenai kami mengembangkan pesantren yang kami kelompokkan namanya Bitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren gitu, dan juga yang lainnya. Jadi saya kira kolaborasi kami Bank Indonesia dengan Prof Amri dalam konteks KDIKS Ekonomi Syariah juga bagian untuk mendorong
ekonomi Jambi melalui ekonomi syariah dan UMKM syariah gitu. Baik, Pak Hermanto dan juga Prof. Jadi ini memang banyak sektor yang juga menjadi titik fokus juga pengembangan untuk Bank BI ini sendiri seperti itu, agar menjamin bahwa inflasi kedepannya ini bisa kita sama-sama tanggulangi dan juga program-program yang tadi direkomendasikan salah satunya ini petani sudah harus bisa melek dengan teknologi terbaru seperti itu ya, Prof. Ya, tidak hanya menggunakan model atau model tradisional seperti itu. Dan saudara serta pemirsa, pembahasan kita masih akan kembali usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa pembahasan kita sudah menuju ke segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak fokus pertanyaan dan juga segmen yang harusnya kita bisa kulik bersama. Tetapi memang sedikit banyaknya terkait dengan tantangan ekonomi yang akan kita hadapi ke depannya tadi sudah sama-sama kita bahas. Dan saat ini kita akan langsung mendengarkan closing statement atau juga penyampaian pesan dan juga mungkin masukan dan lain-lain atau yang bisa diberikan kepada masyarakat ataupun juga pemerintah dan lainnya. Boleh dari Pak Hermanto kepada 1 menit saya sampaikan, mungkin dari Bank Indonesia berharap tentu pengembangan ekonomi di Jambi itu punya tujuan yang kita bahas, ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah sustainable, berkelanjutan. Tadi mengenai beberapa kriterianya sudah kita bahas, termasuk juga masukannya dari Pak Yudi, di Prof. Amri tadi. Yang kedua, inklusif, bisa dinikmati oleh semua orang. Kita bicara tadi misalnya sektor pertanian, ternyata kurang inklusif juga karena terlalu ke perkebunan. Nah, misalnya Prof ya. Karena kalau kita misalnya lihat di satu sektor pertanian, NTP yang dirilis BPS di atas 100. Tetapi kalau kita breakdown di mana itu? Perkebunan. Kayak gitu. Jadi berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu tentu peran pemerintah dan kita bersama itu menjadi sangat penting sekali. Untuk bagaimana kita sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi yang lebih tadi sustain dan inklusif. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Selanjutnya Prof, boleh silakan singkat saja Prof. Oke, kalau kita lihat ke depan ini ya sebenarnya memang tantangan masih banyak, tetapi peluangnya juga lebih besar ya. Insya Allah dengan selesainya jalan tol ini yang mempercepat lalu lintas Jambi sampai Palembang Lampung, itu juga akan mempercepat distribusi barang dan jasa sehingga perekonomian akan giat gitu. Oleh karena itu ya ke depan ya kita selain tantangan yang tadi harus kita juga punya peluang. Nah, peluang ini harus kita gunakan untuk mencapai peluang itu. Makanya ya kita berharap masyarakat Jambi ini ya jangan tergantung kepada sektor perkebunan saja, harus berusaha di bidang-bidang yang tadi yang punya peluang untuk lebih besar berkembang lebih cepat gitu dibandingkan perkebunan gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Peluang lebih banyak ya, asal kita mau dan belajarlah untuk itu, lebih profesional lah dalam pertanian, walaupun mungkin bidangnya kecil tapi bisa banyak yang ditanam. Rumah tangga kecil itu sebenarnya kebutuhan cabai dan segala macam dia bisa sendiri sebenarnya dengan polybag aja bisa kan, sehingga tidak perlu beli banyak-banyak gitu. Kalau cabai rawit itu, apalagi cabai rawit itu mudah nanamnya itu. Kami di rumah itu nanam cabai rawit itu, sehingga untuk makan mie segala macam nggak perlu beli gitu. Baik, Prof. Itu yang paling penting untuk ke depan. Jadi inflasi kita jaga, peluang ini ada, dan UKM itu harus kita tingkatkan terus. Dan satu lagi yang paling penting, pemerintah daerah ini anggaran itu dipercepat pengeluarannya. Kalau enggak nanti payah juga untuk mempercepat peningkatan ekonomi kita. Baik, terima kasih Prof. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hermanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang sudah hadir. Kemudian juga Prof. Dr. Abri Amir SEMS selaku pengamat ekonomi yang sudah membahas bersama-sama tadi terkait dengan topik kita bagaimana tantangan ekonomi Provinsi Jambi khususnya di tahun 2024. Satu catatan penting yang saya dapatkan bahwa memang ini terkait dengan unsur holistik. Kita tidak bisa menilai pada satu sisi, tetapi memang bagaimana kolaborasi dan kerjasama untuk menekan dan juga meningkatkan tantangan ekonomi kita semakin baik di 2024. Saya Hazir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.